Fenomena motor berebut usai mengisi bahan bakar Pertalite kini menjadi keresahan warga Jawa Timur. Dalam beberapa hari terakhir, keluhan serupa bermunculan di Bojonegoro, Tuban, Sidoarjo, hingga Lamongan. Semuanya menuding bahan bakar yang mereka gunakan memiliki masalah. Bengkel di sejumlah daerah kebanjiran motor rusak dengan keluhan yang sama, yakni mesin tersendat, tenaga hilang, bahkan mogok total. Pihak Pertamina pun mulai turun tangan dengan membentuk posko untuk menampung laporan warga. Mengapa banyak kasus mesin sepeda motor mengalami masalah berebut yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur? Apakah banyak kekhawatiran berlebih terhadap kualitas BBM Pertalite yang beredar di negeri ini, dan apakah pemerintah perlu mengambil sikap secara hukum terhadap hal ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rizky Awal dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan teman-teman dari KC News dimanapun berada, tetap setia meskipun motor pernah berebet-berebet nih. Ya, dompet juga ikut merebet, Bung, kalau motor Oh, merebet gitu ya, Bung. iya betul sekali ya, biaya Sedangkan untuk ongkos bengkelnya itu. sedangkan janji 19 juta lapangan pekerjaan nampaknya juga ikut merebet ini, Bung. Waduh, luar biasa. Dan bagaimana menurut Anda, Bung, terkait pengendara motor yang mulai keluhan lantaran kendaraan mereka tersendat setelah mengisi BBM jenis Pertalite ini? Apakah menurut Anda ini fenomena yang biasa, Bung? Kalau kita lihat ya, di kawasan Jakarta memang relatif normal ya, artinya apa yang terjadi di Jawa Timur itu hanya bersifat lokal di Jawa Timur. Tapi perlu diperhatikan juga ketika beberapa kawasan di 4 kabupaten dan kota itu mengalami berebut itu di Pertalite, berarti kan ada permasalahan dalam hal segi penyaluran atau distributornya gitu ya. Artinya pemerintah harus mengawasi dan mengelola betul penuh gitu. Karena Pertalite ini kan memang bahan bakar bensin murah ya, yang katanya itu tidak ada subsidi, nyatanya disubsidi oleh pemerintah yang sampai saat ini masih dijadikan andalan oleh masyarakat kecil khususnya untuk bisa beraktivitas. Dan ketika mereka harus mau nggak mau harus kena berebet tadi ya, yang menyebabkan bukan sekedar ongkos bensinnya naik ya bertambah, tapi juga ongkos perbaikan motor itu akan nambah, itu tentu akan membahayakan perkara ekonomi ya. Karena gini, masyarakat itu kan sudah punya kantong-kantong mana saja pengeluaran yang harus dikeluarkannya gitu. Kalau kebutuhan motor yang harusnya 3 sampai 4 bulan sekali atau 5 bulan sekali harus dikeluarkan untuk bengkel, ternyata dikeluarkan dalam pekanan yang kehidupan mereka semakin sampai ini, ya mau gimana lagi gitu. Artinya pemerintah harus mencari betul kenapa perkara ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Jawa Timur tentunya yang sedang punya permasalahan. Ya, dan terkait tadi yang Anda juga sampaikan BBM ini, apakah berakar dari kualitas bahan bakar yang rendah, walaupun sebelumnya kita ketahui bersama, sebelumnya premium ya, RON-nya yang di bawah 90, sekarang Pertalite juga katanya 90, walaupun ada isu sebelumnya tuh Pertamax yang 92 pun sebetulnya dioplos atau blending. Ini apakah menjelaskan bahwa BBM yang kualitas buruk juga membuat proses pembakaran tidak berjalan sempurna, Bung? Ya tentu ketika ada campur atau kualitasnya dikurangin, itu tentu akan berpengaruh pada mesin motor, yang sehingga secara aktivitas apa yang terjadi pada mesin motor itu akan mempengaruhi kinerja masyarakat dalam sehari-hari gitu. Artinya gini, pemerintah harus berkacamata betul terkait dengan bukan sekedar penyediaan Pertalite yang merata, tapi juga kualitasnya. Jangan sampai masyarakat semakin tidak percaya dengan pemerintah dan elemen-elemen di bawahnya karena kelalaian seperti ini gitu. Ya ini belum usai permasalahan terkait dengan hilirisasi minyak ya, seperti halnya SPBU asing yang tutup gara-gara tidak diberikan jaminan minyak yang mereka butuhkan, tapi harus ada hitam di atas putih kebutuhan minyak dari
penyediaan minyak dari Pertamina yang tentu beda standar dengan SPBU asing itu, Mas Anggi dan kawan-kawan. Menurut Anda, bagaimana seharusnya upaya Pertamina dalam respon keluhan pengendara sepeda motor yang mogok di kawasan Jawa Timur ini? Apakah hanya sebatas menerima aduan, ataukah juga beberapa pekan sebelumnya juga akhirnya bensin swasta itu malah ditutup gitu, Bu? Iya, pertama gini ya, eh, Pertamina sebagai pihak yang paling bertanggung jawab harus melakukan evaluasi penuh ya terkait dengan jalur distribusi dari hulu ke hilir khususnya untuk di Jawa Timur tadi. Ada kelalaian di mana sehingga motor-motor itu punya kerusakan itu satu gitu. Yang kedua, rakyat itu berhak melakukan class action atas kesengsaraan yang mereka terima karena pengaruh motor berbet itu ya, yang sehingga tidak bukan sekedar ekonomi yang mereka kurang ya, tapi waktu mereka yang terbuang habis karena harus menunggu motor mereka di bengkel gitu, dan kinerja perusahaan-perusahaan di mereka yang harusnya mereka bekerja dengan baik ternyata harus tertunda karena motornya berbet. Artinya kedua hal ini Pertamina harus memenuhi dua hal ini gitu, mengontrol penuh evaluasi dan memberikan jaminan penuh kepada rakyat atau semacam semacam tanggung jawab dari Pertamina kepada motor-motor Pertalite ya yang berbasis Pertalite yang tidak bisa terisi dengan baik gitu, tidak bisa beraktivitas dengan baik gara-gara diisi oleh Pertalite. Itu Mas Anggi. Jadi perlu audit investigasi untuk memastikan penyebab gangguan ini kah, Bung? Ya, sangat perlu audit investigasi dan itu nggak bisa nggak bisa serta-merta kita menganggap perkara ini oh yaudah dianggap angin laut, tapi justru menurut saya ini harus pemerintah harus betul-betul memperhatikan dengan signifikan ya terkait dengan kondisi ini. Jadi pemerintah harus bertanggung jawab penuh ya melakukan audit investigasi dari hulu ke hilir, kesalnya di mana, bila perlu menetapkan tersangka siapa tahu memang ada celah hukum kriminal yang dilakukan dalam perkara motor rusak ini, Mas. Dan bagaimana sebetulnya pengawasan distribusi BBM di lapangan menurut Anda, serta bagaimana mutu BBM dari Pertamina ini bukan hanya masalah di Jawa Timur ya, apalagi menyangkut reputasi Pertamina setelah juga disandung isu BBM oplosan ini, Bu. Iya, ini kan bukan perkara pertama ya. Pertamina harus terkena isu miring dan itu semakin menurunkan citra Pertamina di hadapan publik terkait dengan kualitasnya, terkait dengan apa keseriusannya dalam hal untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat tentang bisnis mereka. Kalau selama ini masih begitu, Pertamina diharapkan sebagai salah satu lubang terkait dengan bukan lubang ya, pendapatan untuk dan antara nyatanya justru secara kualitas dan secara kuantitas mereka mengalami kekurangan kepercayaan dari tengah-tengah masyarakat, tentunya akan menjadi simbol yang berbahaya di masa akan datang bagi kehidupan kepercayaan di tengah-tengah umat kepada produk BUMN kita, utamanya Pertamina, Mas Andi. Jadi perlukah pemerintah mengambil sikap secara hukum terhadap hal ini jika ditemukan adanya pelanggaran, Bu? Iya, sangat perlu, dan audit investigasi itu dari hulu ke hilir termasuk distribusinya agar gini ya. Kita harus belajar dari PT Kereta Api di mana mereka dengan kesalahan di masa lalu itu bisa menjadi perusahaan terpercaya publik BUMN yang itu memegang kualitas dan kuantitas hari ini karena budaya organisasi dari hulu ke hilir dilakukan, dan ini juga harus dilakukan oleh Pertamina. Kalau tidak, Pertamina nanti di kemudian hari bangkrut gitu. Penyebabnya karena memang kelalaian dari awal, kita tidak serius betul dalam menangani kebutuhan masyarakat, utamanya bensin khususnya yang berbahan bakar murah ini, Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Rizky untuk pemaparannya. Walaupun sama kereta, kalau itu api, nah ini kereta cepat itu pun bermasalah Iya, gitu ya, Bu. ya betul. Ya, ini sama-sama urusan bensin ya. Satu bensin dalam kondisi yang lain, yang ini urusan bensin yang secara nyata yang
sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan menengah gitu, Mas Anggi. Ya. Terima kasih Bung Rizky Awal untuk paparannya. Semoga Bung Rizky senantiasa dalam keadaan sehat, walafiat, dan dimudahkan Iya, setiap terima aktivitas. kasih Mas Anggi. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia daerah. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.